Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana. اللهم اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من لساننا اللهم مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam rangka mempelajari sirah nabawiyah. Betapa tidak hendaknya lah seseorang ingat bagaimana yang telah belajar sirah nabawiyah dulu para sahabat, para tabi'in mengajarkan surah daripada Al-Quran, sebagaimana perkataan cucu daripada Ali bin Abi Thalib yang berkata, kunna nu'allamu maghazi wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Quran. Dahulu kami diajarkan oleh bapak-bapak kami, oleh orang-orang tua kami tentang sirah nabawiyah, tentang peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW, karena seperti mana mereka mengajarkan surah daripada surah Al-Quran, menunjukkan pentingnya sirah nabawiyah, menunjukkan bagaimana kita hendak mempelajari, karena dalam sirah tersebut terdapat ibar pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik, dan bagaimana kisah-kisah keimanan dari para sahabat yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita hidup di zaman hari ini adalah kita dekatnya sudah kita kepada hari kiamat, karena Nabi Muhammad SAW berkata, ana mu'ithu kahataini minas sa'ah, sesungguhnya aku dibangkitkan seperti jari antara tengah dan telunjuk ini dengan hari kiamat. Artinya kalau setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka hari kiamat itu sudah dekat. Dan apalagi kita lihat peperangan-peperangan, bahkan banyaknya pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, maka hendaknya lah seorang muslim yang bertakwa kepada Allah mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk banyak, di antaranya adalah membaca 10 ayat surah Al-Kahfi, kalau perlu mereka menghafalnya, karena man qara'a ataupun man hafidha awal 10 ayat min suratul Kahfi usima lahu minad dajjal, maka dia akan terlepas dari fitnah dajjal. Dan fitnah dajjal adalah fitnah yang terbesar. Mudah-mudahan kita tidak sempat bertemu dengan fitnah tersebut, karena tidaklah seorang nabi pun melainkan semua diingatkan tentang fitnah dajjal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran dunia Islam yang menunjukkan bahwasanya ahli Badar adalah mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus al-A'la. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana diawali peperangan-peperangan, di antaranya adalah munculnya seorang Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, yaitu Abdul Asad Al-Makhzumi, yaitu untuk meminum daripada sumur orang muslim, maka sampai ke sumur tersebut, maka Hamzah telah memukul ataupun memenggal lehernya. Dan juga tak kalah di awalnya mubarazah ataupun pertempuran duel satu lawan satu. Nah, di sini ada 3 orang, kita ingatkan kembali sedikit agar kita lebih ingat. Di antaranya adalah Hamzah melawan Syaibah, kemudian Ali bin Abi Thalib melawan Walid, dan yang paling tua yaitu sepupunya Nabi Ubaidah bin Haris melawan Utbah bin Walid, ya, melawan Utbah bin Rabi'ah. Ya, kemudian Hamzah dan Ali langsung menyelesaikan musuh, dan musuh langsung kalah, kecuali Ubaidah bin Haris dan Utbah bin Rabi'ah. Nah, akhirnya mereka saling melukai sesama, kemudian Utbah bin Rabi'ah pun dipenggal oleh Ali dan Hamzah. Tentang mereka ini kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Hajj, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قضوا من
narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua kelompok yang saling bertikai karena Allah, ya. Falladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir mereka akan disiram dengan thiyabum min nar, dan dipakaikan pakaian dari api neraka, dan kemudian akan disiram dengan air yang sangat panas. Mereka adalah mati konyol. Kemudian Nabi SAW setelah mubarazah, setelah pertempuran duel dengan duel, maka disebutkan bahwasanya langsung Nabi menyusun pasukan, ya, menyusun pasukan ta'dilu sufuf. Bahkan Nabi SAW kemudian berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani, ya Allah, kabulkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni ansyuruka ahdaka wa'adak, ya Allah aku memohon, ansyuruka ahdaka wa'adak, ya Allah aku memohon. Allahumma inta kami semua mati hari ini, seandainya semua muslimin kalah hari ini, maka orang yang akan menyembahmu lagi. Karena Nabi mengetahui bahwasanya Nabi yang akan menyembahmu lagi. Karena Nabi mengetahui bahwasanya Nabi kalah, ya Allah, kami tentu akan, engkau tidak ada yang bisa menyembahmu lagi. Tentu Allah Maha Kuasa. Ya, seolah-olah Nabi berharap dan sangat berharap untuk kemenangan di perang Badar tersebut. Allahumma in tahlik hadhil isbah min ahli Islam la tu'bad fil ard, maka enggak ada yang menyembahmu lagi. Jadi Nabi berdoa dengan doa yang sangat sungguh, ya, menghadap kiblat, terus berdoa, mengangkat tangannya sampai-sampai ridaknya turun, ya, sampai-sampai Abu Bakar berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah, cukup berdoamu. Alah ta'ala rabbik, engkau telah merengek kepada Tuhanmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak, sesungguhnya Tuhanmu akan mengabulkan permintaanmu. Jadi subhanallah, ini merupakan contoh. Inilah pentingnya kita belajar sirah. Bagaimana Nabi SAW di dalam hal ini Nabi tidak mengetahui, yang gaib. Nabi tahu Nabi adalah Rasul terakhir. Terkadang bisa jadi kadang apa maksud Allah untuk memberikan kekalahan, misalkan seperti perang Uhud. Namun Nabi seorang Rasul, yang Nabi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling tahu, ya, dan pernah diperlihatkan surga dan neraka. Yang lain, kata Ali bin Abi Thalib, tak kalah melihat Nabi Muhammad SAW di dalam arish, ya, jadi Nabi dibangunkan arish seperti kemah, dan Nabi terus sujud dan Nabi selalu membaca ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini merupakan asma min asma'illah, ya, nama-nama dari nama-nama Allah. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ingin doa-doa kita lebih dikabulkan oleh Allah, maka mulailah dengan alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, kemudian barulah kita memohon ataupun meminta apa yang kita minta. Betapa banyak terkadang orang-orang tak kalah berdoa langsung to the point. Allah Maha mampu untuk mengabulkannya. Tapi bukankah dengan kita berdoa, memohon, ya, dengan nama-nama terbaik Allah, dengan memuji-muji Allah dan bersalawat kepada Nabi, maka doa tersebut akan lebih dikabulkan. Begitulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tak kala itu, maka spesialnya perang Badar, munculnya atau hadirnya malaikat. Nah, ini luar biasa. Ya, munculnya malaikat, dan malaikat muncul, kehadiran malaikat tidak hanya untuk menenangkan pasukan muslimin, namun mereka juga ikut perang. Tidak ada peperangan yang malaikat ikut berperang menyelainkan perang Badar. Dalam perang Uhud malaikat hanya mengkokohkan Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, dalam perang Hunain juga mengokohkan, tapi dalam perang Badar mereka ikut menunggang kuda. Ya, bahkan mereka ikut membunuh daripada kaum Quraisy Makkah. Tak kala itu Nabi SAW berkata kepada Abi Bakar setelah selesai berdoa, abshir ya Abu Bakar. Nabi dinampak, abshir, telah datang bantuan dari Allah. Hadza Jibril bi'inani farasihi, sesungguhnya Jibril telah datang dengan tali kekang kudanya.
yaquduhu ala thanayahu naqa. Sesungguhnya telah masuk di bibirnya, ini adalah pasir-pasir, padang pasirnya. Jibril sudah pasir sudah. Ada Jibrilun akhirun fasihi alaihi adatul harb. Jibril telah ikut berperang dan dibawa baginya alat-alat peperangan. Masya Allah ini. Maka tak kala itu Allah pun menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Anfal. Anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu. Sesungguhnya aku beserta kalian. Fathabbitul, maka kokohlah orang-orang muslimin, jangan takut. Walaupun hanya 300 orang melawan 1000 orang yang kalian takut sebenarnya menghadapi kaum Abu Jahal dan pengikutnya, maka hari ini aku bersama kalian. Seolah-olah Allah menurunkan ayat ini menguatkan pasukan muslimin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Jadi di perang Badar ada satu lembah namanya udwatul dunya, itu orang muslimin. Di udwatul quswa orang musyrikin. Namun dalam satu malam, padahal jarak hanya mungkin antara 2-3 kilo, mungkin 1 kilo nggak sampai itu. Namun Allah Maha mampu membuat hujan-hujan sedikit-sedikit gerimis di pasukan muslimin, bahkan pasukan musyrikin hujan yang sangat lebat sehingga membuat mereka kecapean, mereka tidak bisa tidur. Sedangkan kaum muslimin pada pertemuan yang lalu kita ceritakan bagaimana hujan sepoi-sepoi ya, gerimis membuat mereka semua tertidur, bahkan yang menjaga di perbatasan sampai-sampai senjata pedangnya jatuh, diambil lagi, jatuh lagi. Ya, menunjukkan padahal ini adalah detik-detik besok perang. Harusnya orang nggak bisa tidur. Namun Allah membuat mereka tidur. Ya, id yughashikumun nu'asa amanatan. Ya, Allah ingin memenangkan pasukan muslimin. Ini luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam ayat tersebut fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Maka segeralah leher keluar dari aris, ya, dari kemahnya. Maka kemudian Nabi menggunakan wayaqul, dan Nabi berkata kepada kaum muslimin tak kala itu, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ini surah Al-Qamar, ya, surah Al-Qamar turun, kemudian Nabi membacakan di depan para sahabat, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, akan kalah mereka orang bagi itu adalah yaitu hari kiamat itu mereka pun akan dibangkitkan. Yang dirahmati Allah SWT, kemudian terjadilah peperangan. Kemudian tak kalah dalam peperangan tersebut juga Nabi SAW memotivasikan para sahabat. Bahkan Nabi berkata tak kala sudah mulai pertempuran, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zatku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, la yuqatiluhumullahu al-yawma rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban. Tidak ada seorang pun yang hari ini ikut berperang dan dia terus berperang dan dia sabar dan mengharapkan pahala syahid, muqbilan ghaira mudbir, dia terus menghadap, tidak takut mati, enggak lari, ya, walaupun dia sudah bersendirian tapi tidak lari. Karena ini dosa besar, ya. Dia terus berhadap, terus ke depan, ghaira mudbirin, tidak patah kembali, illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan Allah akan masukkan kepadanya surga. Jadi Allah, Nabi dan Rasulnya tidak menjanjikan harta rampasan, hanya menjanjikan surga. Tapi keimanan, subhanallah. Di sini ada sebuah kisah Umair bin Hummam. Kemudian tak kala itu juga Nabi berkata, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh. Wahai para sahabatku, bersegeralah menuju jannah, surga yang seluas langit dan bumi. Maka seorang sahabat ini yang bernama Umair bin Hummam, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ardh, yaitu surga seluas langit dan bumi. Naam, betul. Ini dia lagi mau perang, ya. Maka dia pun berkata, bakhin itu, wow, hebat. Nah, istilah mereka. Kemudian Nabi berkata,
Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin. Apa yang membuat kamu berkata bakhin? Kenapa kamu bawa Allahi Rasulullah an aku ada ya Rasulullah, melainkan aku ingin menjadi penghuni surga di peperangan ini. Dia qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, fa innaka min ahliya, engkau penghuni surga. Nah, ini enaknya hidup di zaman Nabi Muhammad SAW ya. Kita bisa tunjuk, ya Rasulullah, lu itu mau surgahan. Surgahan. Surat An-Najm ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Kalau malim lalu pasti tamang surga. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi hari ini mau sehebat apapun ibadah kita tidak bisa menyamai para sahabat ya. Pertempuran Badar mereka ikut beserta Nabi Muhammad SAW. Kala tidak ada orang yang ingin bersama Nabi, mereka setia. Ada bandingan apapun. Lau anfaqta misla jabali Uhudin, walaupun kalian menafkahkan sebesar gunung Uhud harta-harta kalian, enggak akan sama seperti sahabat-sahabatku. Jadi enggak perlu kita hebat, kita sholat selalu 5 waktu, kita puasa Senin Kamis selalu. Jangan pernah kita lupa, pasti kita mau surga. Fala tuzakku. Apalagi kita menyepelekan amalan orang lain. Ya, ini kalau ada Nabi boleh kita tanya, ya Rasulullah saya masuk surga, langsung Nabi mengatakan seperti itu. Maka tak kala itu dia langsung mengeluarkan kurma-kurma yang ada di tempat busur panahnya. Ya, di busur panah mungkin kurma disimpan, kurma di sampingnya. Ya, dia makan kurma karena para sahabat ini bawa kurma untuk bekal untuk berperang. Makanan cuma kurma. Ya, karena kita sampaikan waktu itu ada yang sahabat puasa, nah yang anak puasa. Karena ini tahun 2 Hijriah, awal-awal turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, suruh puasa. Namun Nabi di awal-awal puasa Nabi terserah karena lagi perang. Ada yang siap puasa, yang enggak siap puasa silahkan buka dalam situasi genting peperangan. Namun iman mereka subhanallah sangat. Dia makan ya. Maka dia berkata, la in ana hayyitu hatta akul menit enggak sampai. Ini farama bima kana ma'hu min at-tamar. Icok minum kurma puluh leboh 5 buah tidak disebutkan dalam riwayat, lemparkan semua kurmanya ke bawah dulu. Gimana Ustaz buah makanan? Ini perang mati syahid dia lebih impikan ya wallahu alam. Para ulama tidak menyebutkan di sini dia menunjukkan semangat, tidak menyebutkan di sini dia menunjukkan semangat. Kurma ini adalah masih dunia ini. Wa akhadha bi sayfahu, dia ambil pedangnya, summa qatalal qaum radhiyallahu anhu. Kemudian dia masuk ke medan pertempuran, terus masuk ke pasukan musuh sampai dia pun mati syahid. Allahu akbar. Iman para sahabat hadirin luar biasa. Nabi pegah kumu ila jannatin, segeralah ke surga yang luas langit dan bumi. Langsung hari ini Murojo menyata buka, so yang siap untuk pergi ke Iran, so yang siap, atau siapa yang siap untuk pergi ke Palestina misalkan. Gak ada yang berani ya, masih takut-takut. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tak kala itu Nabi Muhammad SAW tak terjadi peperangan, maka Nabi mengambil akhadha hafnah, segenggam minal hasba, kerikil ya, ada kerikil di Badar. Fastaqbala bihal kufar, dan dia menghadap pasukan musyrikin. Wa qala syahatil wujuh, dan Nabi SAW berkata, buruk rupa kalian ya, buruk rupa kalian. Thumma rama biha fi wajhil qaum, maka Nabi pun melempar kerikil di genggam tangan Nabi mereka. Nabi SAW melempar kerikil. Fama baqiya ahadun minhum illa imtala'at ainahu minal hasba. Tidak ada seorang pun pasukan musyrikin tak kala itu, mau 800 orang ataukah sudah tewas beberapa orang, maka mereka semua terkena kerikil Nabi Muhammad. Kenang mandu. Ini tentu hikmah dari Allah. Ini nggak mungkin nih, lempar kerikil nggak mungkin kena semua.
Seluruh pasukan terkena kerikil Nabi. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Sesungguhnya yang kamu lempar bukan kamu yang lempar ya Rasulullah, sesungguhnya Allah yang mengenakan kerikil-kerikil kepada mata-mata mereka sehingga kena menu mata. Seketika itu subhanallah. Bukan perintah-perintah tentang Nabi ikut dalam medan pertempuran. Jadi kadang-kadang pemimpin dia duduk aja santai, tapi Nabi SAW ikut perang. Lihatlah bagaimana keberanian Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, lamma hadara al-ba'su, tak kala perang berkecamuk, kamu mulai ting 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 ya, warna kuning ya. Perang orang yang paling berani. Maka na aulam yakun ahadun minhu, tidak ada seorang pun yang lebih dekat, paling dekat dengan musuh melainkan sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi Muhammad SAW luar biasa diri. Nabi ikut perang. Ya, muncul pertanyaan di kita, nahan yang dibunuh oleh Nabi. Ya, Nabi tidak membunuh diri. Ya, ikut perang tangting mungkin. Karena Nabi pernah berkata, sungguh terlaknat, sungguh seburuk-buruk manusia yang dibunuh oleh nabinya. Nabi tidak ikut. Nabi sayang kepada umatnya, anak yang dibunuh. Dalam sejarah sirah Nabawiyah enggak ada orang dalam perangan yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi ikut perang, biar sahabat ikut semangat. Nabi kaya ke malu ikut, mereka pun ikut. Allah. Kemudian ada kisah Butulah Zubair bin Awam, kepahlawanan seorang yang bernama Zubair bin Awam. Nah, jadi dalam peperangan ini dikisahkan bagaimana jagoan-jagoan dari pasukan muslimin yang bisa mengalahkan musuh. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Urwah bin Zubair, ya, anaknya Zubair bin Awam. Ini anaknya Zubair ni, subhanallah. Zubair menikah dengan Asma bint Abi Bakar. Zubair anaknya Safiyah, tante Nabi Muhammad SAW. Ya, subhanallah, hebat-hebat semua. Safiyahnya orang paling bege. Makanya Zubair ni orang yang paling pemberani. Zubair waktu kecil itu betul-betul kalau kita baca di sirah, ya, sahabat itu, Safiyah ini sempat di perang Ahzab, nanti dia pegang pedang, seorang wanita ditusuk Yahudi. Nah, subhanallah, wanita yang sangat pemberani sehingga anaknya pun, masya Allah, Zubair bin Awam ini, ya, dikenal dalam dunia sejarah Islam bagaimana sangat pemberani. Anak-anaknya semuanya hebat. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, semua jadi orang-orang hebat. Ya, Allah ja'alna minhum ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang hebat, amin. Semua menjadi orang-orang yang hebat, amin. Salah satu dorban, ya, bukan punya apa namanya, bekasan pedang, karena seorang pendekar sangat berani, ya. Ihdahunna fi atiqihi, di antaranya adalah di pundaknya na goresan pedang, sangat, karena berani ini orang berani musuh, melawan musuh, ya. Jadi goresan pedang, mungkin bekas pedang hantam. Jadi goresan pedang, mungkin bekas pedang hantaman. Mereka merempel. Jadi bekasannya subhanallah. Hari ini kita nggak ada yang seperti itu. Bekasannya memang ditaruh jemarinya nampak seperti itu. Jadi kelihatan. Maka dia berkata, qala duriba sintain yauma badr, dan dua di antaranya bekas sebatan pedang, maka pada hari perang Badar. Nah, ini Zubair bin Awam sangat berani. Berarti dia masuk ke musuh, dia ting kena sebat sekali, kena sebat dua kali, ya, dua kali bekasan pedang. Di perang Badar dua kali dan di perang Yarmuk satu kali. Nanti perang Yarmuk melawan Rum, ya, nanti kita akan pada pertemuan yang akan datang. Qala Allah, berkata Allah, wa qala li Abdul Malik bin Marwan hina qutila Abdullah bin Zubair. Maka berkata Abdul Malik bin Marwan, ini khalifah Bani Umayyah, ya. Tak kala Abdullah bin Zubair meninggal, anaknya, ya Allah, hal ta'rifu sayfa Zubair, apakah kamu tahu pedangnya Zubair? Qultu na'am, fama fi, qultu fi falatun fullaha yauma badrin, ya, perang Badar, ya. Artinya pedangnya itu sudah patah, sampai pedang patah. Jadi bagaimana para sahabat ini luar biasa, pedangnya sampai patah dia berperang, ya.
Inilah Zubair bin Awam. Kemudian disebutkan bahwasanya Zubair bin Awam pernah menusuk seorang musuh. Ya, di sini disebutkan ada seorang musuh di perang Badar tersebut yang memang dia pakai baju perang semua penuh, hanya kelihatan matanya saja, mata aja mentang, mata bacut yang lain kiban dan mata tusuk, lengkap perang, baju besi semua kiban cara. Ya, bagaimana? Ya, kemudian Zubair pun mengambil mengambil seperti luar biasa. Kita mengelang sampai mungkin mata seperti itu. Karena ini musuh berbahaya, dia mengalahkan pasukan muslimin, membuat muslimin berat. Jadi satu-satunya jagoan yang bisa menjatuhkannya dan menusuk, karena cuma ada celah untuk mata sampai masuk. Subhanallah, ini bagaimana para sahabat luar biasa. Nah, itulah kena sebat Zubair pasti melawan, sedangkan para Sufyan cuma pakai rida, pakai imamah yang tutup muka di padang pasir, tutup muka, yang mungkin sebagian pakai alat peperangan. Bahkan disebutkan hanya Miqdad saja yang punya kuda, sedangkan orang pasukan Abu Jahal udah siap. Ya, tapi Allah memenangkan pasukan muslimin. Ada kisah juga, yaitu Butulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Abi Waqqas, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas muslim, ya, para sahabat juga yang sudah dijamin surga. Laqad ra'aitu, dalam riwayat Imam Ahmad fi Fadaili Sahabah, dalam buku Fadaili Sahabah bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yauma Badrin qital al-farisi war-rajil. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berperang seperti orang berperang kuda dan seorang berpedang lagi jalan kaki. Jadi seolah-olah begitu beringasnya, begitu beraninya nih Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti kadang-kadang lari dia, wah plung nah. Ya, kalau kita lihat hari ini film-film yang dibuat, mungkin bisalah sedikit-sedikit ada gambaran ya seperti itu, film-film Arab yang misalkan perang Badar. Cuma mungkin tidak, kalau kita lihat mungkin di zaman itu subhanallah bagaimana yang berlari, ya, dia menghadang musuh, dan subhanallah para sahabat tidak takut, mereka mati. Kemudian ada kisah juga qatli Abi Ubaidah bin Jarrah li abihi. Nah, ini masih ada waktu, masih ada, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah disebutkan tak kalah peperangan, maka ayahnya Abu Ubaidah, ayahnya Abu Ubaidah minta Abu Ubaidah, "Ho ane lur, nak poh je." Nah, jadi subhanallah, dalam pertempuran ini Utbah bin Rabi'ah pun anaknya muslim, bapaknya enggak muslim. Si Abu Ubaidah anaknya muslim, bapaknya enggak muslim. Ini bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah dalam riwayat, ya, walaupun riwayat ini dhaif, tapi dihasankan sebagian para ulama. Dihasankan sebagian para ulama. Disebut Abu Ubaidah enggak ingin membunuh bapaknya, maka bapaknya berperang mana, akhirnya anaknya menghadang, tidak melawan, namun terpaksa akhirnya anaknya pun membunuh bapaknya sendiri dalam perang Badar. Abu Ubaidah bin Jarrah ini juga diantaranya yang dijuluki oleh Nabi Amin hadhil ummah, orang yang terpercaya, dan dia juga mendapat 10 mubasyirin bil jannah, orang-orang yang mendapat 10 sudah jaminan surga, yaitu Zubair bin Awam tadi, kemudian يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. Surah Al-Mujadalah. Ya, bagaimana sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan mereka menentang kekufuran tersebut walaupun itu adalah orang tua mereka. Ya, subhanallah, ini berat. Ya, kisah Sa'ad juga bagaimana kita sebutkan, ya, pada pertemuan yang lalu, bagaimana Sa'ad ini sempat-sempat ibunya bersumpah nggak mau makan, nggak mau minum, dan terus-terusan berjemur di matahari sampai mati kalau nggak Sa'ad kembali ke Islam. Sudah kita sebutkan kisahnya, sahabat luar biasa. Ya, nggak seberapa dengan apapun yang kita hadapi hari ini, dengan kekurangan biaya, mungkin kekurangan harta, kekurangan apa mungkin, ya, apapun lah.
Gak seberapa dengan mereka para sahabat ridwanullah alaihim. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan di antara pendekar yang sangat melemahkan pasukan musyrikin yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini luar biasa ya. Asad cukup bisa. Setelah Hamzah kita insyaallah kita cukupkan. Nah, Hamzah disebutkan tak kala Umayyah ya, dalam peperangan tersebut akhirnya Umayyah dia disandera oleh Abdurrahman bin Auf, maka dia berkata, "Ya Abdal Ilah." Ya, nanti kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Abdurrahman bin Auf dipanggil Abdul Ilah. Yang kita sebutkan nanti ada kisahnya sendiri. "Ya Abdul Ilah, manir rajulu minkumul mu'allam bi rishatin na'amatin fi sadri." Siapa orang yang sangat kuat tersebut, yang dia punya amamah dan dia sampai ke dadanya, artinya orang yang seperti ini bentuknya. Qultu dzaka Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dzaka alladhi fa'ala binal afail. Ini orang itulah yang tutup mukanya semua ya. Ya, disebutkan bahwa kan Hamzah entah pegang ada selendang merah. Itulah orang yang sangat mengalahkan kami. Ini Hamzah ini berperang luar biasa. Mengalahkan kami. Ini Hamzah ini berperang luar biasa. Iki bandega Allah. Jadi semua orang lihat Hamzah. Makanya nanti di perang Uhud kita akan bahas ya. Di perang Uhud bagaimana dendamnya Hindun. Sampai-sampai itulah sejarah mutilasi di dunia. Dendamnya Hindun diminta khusus Hamzah. Hamzah khusus. Hamzah kayak nanti kita sebutkan kisahnya bagaimana ibadah kan berburu sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ini kisah sangat menarik ya. Tidak hanya kita mempelajari bagaimana kepahlawanan mereka, keberanian mereka, juga di sini kita lihat bagaimana keimanan para sahabat ridwanullah alaihim. Tak kala Nabi menyampaikan sedikit saja tentang surga, maka mereka pun tidak ada satupun yang interrupt, tidak ada satupun yang enggak mau, langsung mereka segera menuju kepada surganya Allah SWT. Dan mereka semua orang-orang yang tidak takut mati. Namun kita hidup di zaman akhirat, di zaman kiamat, dekat kiamat ini telah menimpa kepada kita. Karena Nabi berkata, bukan aku takut kalian kekurangan harta, bukan aku takut kalian kefakiran, akhsyakum, aku takut kalian kepada dunia, fatanafasuha, maka kalian saling bersaing, dan diantaranya kalian pun hilangnya haibah, enggak ada lagi hibah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalian takut berjihad dan kalian terlalu cinta dunia dan takut kepada mati. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, cukuplah peringatan-peringatan Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita selalu senantiasa istiqamah menjalankan ibadahnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.